Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam ya, Bapak, Ibu yang terhormat, kepada tokoh masyarakat, para pembina kami sebagai JRC. Hari ini kita akan mengadakan rapat sidang, yaitu program kerja JRC yang akan diselenggarakan selama 1 tahun ke depan. Kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga lancar sampai dengan selesai. Oke, yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Dimohon untuk seluruh tamu undangan untuk berdiri dan seluruh panitia. Selesai. Dimohon kepada para tamu silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Karang Taruna. Berdiri lagi ya, punten. Mangga, Lala. Bersama kita dalam hubungan yang
kembali. Selanjutnya ada sambutan penasehat, Pak Didi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore hari ini yang sangat cerah sekali. Mungkin adik-adik Karang Taruna JRC RW 04 ini masih berpuasa ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memberikan barokah pertemuan ini di Gedung Serbaguna, walaupun belum selesai 100%, tapi alhamdulillah bisa dipakai untuk adik-adik sekalian. Kami selaku penasehat di wilayah RW 4 Sakur Sesepuh Masjid Miftahul Falah, yaitu yang disebut Masjid Bapak Ibnu Syarifuddin, dari dulu sampai sekarang udah jelas ya. Kami sangat gembira dan bahagia diadanya perkumpulan ini sambil ngabuburit. Mudah-mudahan menjadikan silaturahmi ya. Kita sangat gembira ada generasi penerus ya, ada sesepuh oleh Ibu Hajah, yaitu Ibu Omah ya. Beliau sangat bersemangat untuk memajukan pemuda RW 04 ini, dan juga selaku tokoh pemuda yaitu A.A. Rijal ya. Beliau sangat mendampingi kalian. Kalian harus bersemangat. Semangat. Nah, aduh, berpuasa. Nah, kami juga ada sepuh Bapak DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu tokoh masyarakat. Beliau salah satu mantan RW 04 Bapak Mahdiar ya. Sekarang bukan Bapak RW lagi, tapi Bapak Mahdiar ya. Tapi beliau tetap ya, kami selaku DKM tetap menyebutkan Bapak RW ya. Dia kan udah melekat di hati Bu Maya. Dan juga ketua yang baru semangat ya, yaitu mau ibu atau teteh? Teteh emput aja ya. Dia oke pembina. Siapa pembina teh ya? Augun. Selamat Augun, bukan daerah gili ya. Augun Muhammad Lutfi ya. Mungkin beliau sekarang lagi libur dinasnya, jadi bisa hadir ya. Oke, Arijal, ini segala-galanya ya, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. 100% Arijal mengeluarkan dana dan ibunya ya, Ibu Omah ya. Ya, belum menurut seragamnya kaos ya. Jadi teruskan ya, jangan sampai putus asa untuk memajukan RW 04 ini. Siap? Ya. Siap. Kalau tidak menjawab berarti tidak siap ya. Siap? Siap. Nah gitu dong, semangat atau walaupun puasa ya. Mungkin saran dari Bapak DKM sekian, yang mudah-mudahan menjadikan doa ini Bu. Mendoa. Doa nanti Bapak Ustaz. Sambutan aja ya kan? Ya itu aja sambutan. Saya memberikan semangat kepada kakak juga selaku senior, ada Ibu Lina ya. Oh Bulani, maaf ya. Ini kan keadaan dari RW 6 ya, dari RW siapa ya, ada 05. Mungkin jangan lihat statusnya, yang penting kita bersatu. Mohon maaf Kak ya, belum disebutkan Kak ya. Mungkin sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Didi atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari pembina kita, Arizal Mujahidan SIMM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi, Bapak Dadang, Bapak Dodi Mahdia, dan Ibu Siti Romlah. Lalu yang saya cintai rekan-rekan dari JRC. Jadi yang setelah tadi sebutkan oleh Pak Didi, kita akan melantik regenerasi terbaru dari JRC. Ya, alhamdulillah kemarin di Februari tanggal 15 ya kita telah ada pelantikan atau pemilihan para anggota baru dan ketua baru, dan alhamdulillah juga kalian telah akan disahkan oleh Karang Taruna Kelurahan. Nanti ditunggu SK-nya. Nanti Karang Taruna Kelurahan tadinya sih hari ini katanya mau datang, tapi tadi nge-WA ke AA jadi ada urusan kerjaan. Jadi mereka izin nggak bisa datang, tapi nanti pingin lihat dokumentasinya aja bahwa kita akan ada rapat program kerja di tahun 2026 ini. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa JRC sebelum-sebelumnya telah melakukan banyak program kerja. Nah, di program kerja tahun 2026 ini kami atau kalian dari para anggota dari periode 2026 sampai 2031 coba paparkan kepada para tokoh masyarakat program kerja apa yang akan kalian lakukan dalam 1 tahun. Tentunya kegiatan yang telah ditelaah agar bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Nah, kita terakhir dari saya, JRC punya logo ya. Saya coba dulu, JRC Pride. Sekali lagi ya, JRC Pride. Sekian dari saya. Yang saya titipkan adalah pajukan terus JRC, estafetkan semangat membawa pemuda positif menjadi lebih positif ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan ketua, saya sendiri ya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para tokoh masyarakat, Pak Didi, Pak Ustadz Dadang, dan Pak Dudi, dan para penasehat Rizal, Teh Kakak, Ugun, Ibu Siti Romlah, Teh Lani, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan, adik-adik saya yang saya banggakan. Pada hari ini kita berkumpul di sini itu akan memaparkan program kerja kita bersama-sama selama 1 tahun nanti. Saya harap kita semua bisa tetap berkontribusi bersama-sama memajukan JRC menjadi lebih baik, menjadi lebih dibanggakan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat di Jati Handap. Lalu semoga JRC tetap dan bisa bertambah orang-orangnya, tidak hanya sedikit atau tidak berkurang. Mungkin segitu saja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan, ini yang spesial nih, kita akan menyambut pimpinan-pimpinan sidang kita. Yang pertama ada pimpinan sidang 1 yaitu Arizal Mujahidan SIMM, dipersilakan memasuki area rapat. Selanjutnya pimpinan sidang 2 yaitu Gugun Muhammad Lutfi, disilakan untuk memasuki area rapat. Dan yang terakhir pimpinan sidang 3 yaitu Erika Nur Hasyanah SPD, silakan memasuki area lapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan hari ini tanggal 6 Maret Jumat jam 4 waktu Indonesia Barat, sidang rapat terbuka program kerja JRC periode 2006 saya buka. Oke, terima kasih kepada 3 pimpinan sidang di sini. Selanjutnya ada penyampaian materi program.
Yang pertama itu siapa? Ya, oh iya, silakan ke depan Tia. Materi program di bulan Maret yang akan disampaikan oleh Tia dari seksi agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani dari Divisi Keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan program kerja saya yang akan saya lakukan di bulan Maret. Nama kegiatannya yaitu kajian Islami untuk perempuan. Program ini bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan meningkatkan pemahaman agama. Sasarannya yaitu untuk internal. Tempatnya yaitu bertempat di Masjid Miftahul Falah. Untuk waktunya yaitu setiap bulan minggu kedua weekend pukul 1 siang Indonesia Barat. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tia sebagai divisi keagamaan. Selanjutnya ada divisi seksi lingkungan hidup. Juliani silakan ke depan. Dan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Putri Sofian dan rekan saya Tasya Kirana Putri dari Divisi Bendahara yang mewakili Divisi Lingkungan Hidup. Program yang akan saya selenggarakan yaitu Buruan Sae. Buruan Sae adalah program urban farming yang memanfaatkan perkarangan dan lahan sempit untuk budidaya sayur atau buah-buahan dan ternak untuk menghasilkan pangan sehat. Tujuan kegiatan adanya Buruan Sae untuk menciptakan lingkungan hijau. Sasarannya kepada internal. Tempat ada di lantai 2 Haji Ebun. Lalu untuk waktunya pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2006 dilakukan. Waktu disesuaikan dengan jadwal piket yaitu jam pagi atau sore. Sekian dari penjelasan program kerja kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada di bulan April dari seksi olahraga yang akan disampaikan oleh Rizky Putri dan Fadlan. Silakan. Baterainya habis belum ya? Baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Rizky Putri Andini dari seksi olahraga dan juga rekan saya Fadlan Auberta dari divisi olahraga. Di sini kami akan menjelaskan program kerja kami selama 1 tahun ke depan. Nah, pertama-tama di sini kami memiliki background yang dimana badminton internal ini sebagai wadah pengembangan diri dan juga kesehatan. Nah, di sini juga kita mempunyai nama yaitu Yuva Arogia, yang dimana Yuva adalah pemuda, sedangkan Arogia sendiri adalah kesehatan. Dan maknanya sendiri adalah
pemuda yang dimana kita itu bisa mengembangkan bakat dan minat olahraga di dalam internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya di sini juga kita mempunyai latar belakang. Yang pertama adalah sebagai kebutuhan aktivitas positif bagi pemuda, di mana banyak pemuda membutuhkan kegiatan rutin yang sehat dan juga produktif agar waktu luang mereka bisa lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah sebagai penguatan internal organisasi, yang dimana sebelum membuat program besar kepada masyarakat, kita harus mempererat tali silaturahmi, persahabatan, persaudaraan di dalam ruang lingkup internal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan gaya hidup sehat. Dan olahraga rutin ini dapat membentuk kebiasaan hidup aktif dan juga menjaga kesehatan. Tujuan dari divisi kita yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran anggota. Jadi seluruh anggota yang mengikuti kegiatan ini bisa bisa selalu sehat dan lebih bugar jasmaninya. Terus membangun solidaritas internal dan mengembangkan minat dan bakat olahraga serta menjadi tahap uji coba program. Di sini juga kita mempunyai sasaran peserta, yaitu yang pertama kita akan mencoba dulu atau menguji dulu di dalam ruang lingkup internal. Karena sebelum kita menyebarluaskan kepada eksternal, maka kita akan mencoba dikembangkan dulu di dalam ruang lingkup internal ini. Selanjutnya adalah kepada pengurus dan juga anggota internal, dan juga program ini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap pengujian. Nah, di sini juga ada bentuk dan pelaksanaan kegiatan, yang dimana kita itu dilaksanakan selama 1 bulan sekali, bertempat di lapangan atau gedung olahraga yang tersedia, atau bisa di sini yang disebut dengan sekretariat 2 atau GOR baru. Selanjutnya adalah sistem pertandingan santai, namun menjunjung sportivitas. Jadi teman-teman dan juga kita tuh di sini tetap fun game, tapi tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan selanjutnya adalah format permainan ganda. Oke, manfaat dari kita yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran jasmani, mengurangi stres dan kejenuhan anggota, mempererat komunikasi dan kebersamaan internal, melatih kerjasama dan sportivitas, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap organisasi. Nah, jadi itu proker dari kita selama 1 tahun ke depan. Nah, di sini juga kita ada tahap rencana pengembangannya, yang dimana kita tuh akan membuka program untuk pemuda di luar atau yang tadi kita sebut adalah eksternal. Selanjutnya juga kita akan mengadakan turnamen terbuka jika program sudah stabil dan juga sudah berjalan lancar di dalam ruang lingkup internal ini. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadikan kegiatan ini sebagai program unggulan JRC. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan juga laku. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monitor bulan Mei ini saya yang akan menjelaskan. Jadi bulan Mei itu ada yang namanya kegiatan itu adalah pembagian daging kurban, dan kita tuh biasanya menggunakan reusable pack atau biasanya wadah seperti tahun-tahun kemarin ya Pak, Bu. Tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di dalam distribusi atau pembagian daging kurban. Terus sasarannya itu kepada internal yang membutuhkan, biasanya kita bagi-baginya seperti itu. Lalu tempatnya itu biasanya di halaman masjid. Di situ dan waktunya Idul Adha itu pada tahun sekarang tuh hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 jam 8 pagi. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup, oke. Selanjutnya, bulan Juni yaitu ada lomba tari tradisional nih yang akan dipresentasikan oleh Rara dan Rafli. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan tentang program kerja kami selama di bulan Juni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Febriansa, di sini selaku bidang kesenian. Perkenalkan, nama saya Hasanul Zahra. Di sini saya sebagai bidang humas yang mewakili bidang kesenian 1 karena tidak berkenan hadir. Jadi saya dan rekan saya akan menginformasikan kegiatan di bulan Juni. Pertama, ada lomba tari tradisional kelompok atau individu. Tujuan mengembangkan bakat, sasaran eksternal. Tempat halaman Masjid Miftahul Falah. Waktu Senin 1 Juni 2026 pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Konsep kejuaraan berhadiah juara 1, sertifikat, buku gambar, pensil warna ukuran kecil, serta pensil 3 penghapus. Juara 2, sertifikat, buku gambar, pensil 2 penghapus. Juara ketiga, sertifikat, buku gambar, dan 2 pensil. Oke, dari aku dan rekanku sudah segini aja. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada seksi kesenian selanjutnya. Ada di bulan Agustus yang HUT GSP yang akan dipresentasikan oleh saya. Nama kegiatan itu adalah HUT GSP. GSP itu adalah Geria Sehat Prima Raga yang biasanya setiap hari 17 Agustus itu diadakan oleh keluarga Pak Haji Ebun di sini. Tujuannya itu adalah mempererat hubungan sosial masyarakat dan memperingati anniversary GSP seperti itu. Sasarannya eksternal kepada seluruh masyarakat itu biasanya ikut. Terus tempatnya di Gang 3, waktunya tuh hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 pukul 7.30 atau setengah 8 sampai jam 3 sore. Selanjutnya ada pawai obor yang akan dipresentasikan oleh Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizkia Putri Mulya dari Divisi Keagamaan. Di sini saya akan mempresentasikan program kerja yang akan saya selenggarakan, yaitu nama kegiatannya yaitu pawai obor memperingati Maulid Nabi. Tujuan kegiatannya yaitu untuk memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW. Sasarannya yaitu bersifat eksternal. Tempatnya yaitu berada di Gang 3, halaman Masjid Miftahul Falah. Waktunya itu pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2026 pada pukul setengah 7 malam hingga jam 9 malam. Sekian presentasi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir nih ada bulan Oktober yang akan dipresentasikan oleh Salsa dan Afika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Humas yang mewakili Divisi Kesenian karena Divisi Kesenian tidak berkenan untuk hadir. Di sini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Uli Putri dan rekan saya Afika Yulia Vega. Di sini kami akan menjelaskan
program kerja di bulan Oktober. Program kerja di bulan Oktober ada kegiatan mewarnai dan sketsa gambar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sasarannya ada bersifat eksternal. Untuk tempatnya ada di Masjid Miftahul Falah. Waktunya ada di hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2026 jam 09.00 waktu Indonesia Barat. Konsepnya untuk lomba mewarnai diberi waktu 1 jam dan untuk lomba sketsa diberi waktu 2 jam. Lalu sistem penilaian yang ke-1 kerapihan dan yang kedua ketepatan dan warna yang sesuai. Dan hadiah juara 1 mendapatkan alat tulis full, lalu juara kedua mendapatkan alat tulis tidak full. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah beres pemaparan program kerja JRC. Selanjutnya untuk para divisi, boleh berdiri di depan di sini. Para divisi, semua para divisi. Diwakilkan aja 1 orang, ya. Bawa kursi boleh, bawa kursi, ya. Nggak usah, bawa kursi aja. Ya di sini aja nih. Ayo. Oke, para divisi sudah ada di depan ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab tentang materi yang sudah tadi dipaparkan oleh para setiap divisi. Sebelumnya dari tokoh masyarakat ada yang ingin bertanya atau ditanyakan dari program yang sudah dipaparkan oleh para divisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi agama siapa? Nah ini ya. Bapak Didi mau tanya, apakah program ini apa yang disampaikan oleh adik ya bagus sekali ya. Tetapi harus ada, ini sampai masukan aja ya, harus ada siraman rohani ya, tempatnya di dalam masjid ya, terutama para calon-calon ini pemuda semuanya harus ikut serta ya, mungkin yang pembina dan juga semuanya, terus mengundang para adik-adik sekalian yang belum bisa bergabung. Jadi untuk menarik ya, itu minimal harus ada siraman rohani atau siraman jasmani, siraman rohani dan jasmani sebulan sekali ya. Pasnya hari hanya pas hari Minggu, hari libur pasti banyak yang hadir. Nah itu aja masukan kepada saksi agama putrinya Bapak Yogi ya kalau nggak salah ya. Karena itulah ada aja ini bahan masukan untuk semuanya aja ya. Kita terus seperti dulu JRC ini zaman Poli era Bapak Haji Agus Supriyatna dan Ibu Haja Oma itu selalu juara Kota Bandung, kecamatan selalu mendapatkan juara ya. Dikala tidak yang mengalahkan ini Poli JRC waktu Bapak Didi di RT 06. Bapak Agun juga belum lahir ini ya. Nah itu ya kemajuan JRC di situ. Ya kita lebih meningkatkan seperti itu ya. Ini salah satu contoh
JRC ini tidak hanya di wilayah Jatianak aja, Kota Bandung udah pada tahu ya. Itu keingatan Bapak Didi. Ya, semangat ya. Nah, itu aja bahan masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hanya masukan ya Pak, tidak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi kepada Stef Divisi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan ya Bu Teh Putri, telepon sebagai ketua. Terima kasih. Masukan aja tadi Pak Ustadz Didi salah satunya untuk seksi keagamaan. Mungkin bisa nanti kolaborasi juga karena di Miftahul Falah itu ada ibu-ibu pengajian. Biar di samping nanti program yang sudah direncanakan ada siraman rohani, tapi kita juga mungkin sambil belajar mengaji, mungkin ada ya Pak Ustadz ya di Miftahul Falah. Jadi nanti kolaborasi lah dengan yang udah ada gitu di wilayah, biar penyesuaiannya kita lebih cepat. Mudah-mudahan nanti yang ke eksternalnya itu yang tujuan mungkin yang dari JRC bisa lebih cepat terlaksana. Jadi jangan mandek di internal aja kegiatan tuh. Mudah-mudahan bisa cepat ke eksternal ya. Kita bisa berkolaborasi yang sudah ada aja, misalkan di seksi pengajian ada ibu pengajian dan mungkin seksi-seksi yang lain juga ada gitu. Karena ya kegiatan alhamdulillah di RW 04 tuh adalah untuk yang kita bisa atau JRC bisa kembangkan seluruh komunitas, seluruh anggotanya. Itu saja mungkin masukan dari saya. Tambahan dari Pak Ustadz Didi. Sedikit ya untuk kori ya. Biasanya kori itu hanya Bapak Didi aja, terusnya orang tuanya generasi penerus itu harus ada ya. Insya Allah Bapak Didi siap membina untuk kori ya, pembukaan ayat Al-Quran. Di mana ada acara kan ada pembukaan ayat Al-Qurannya. Nah itu salah satunya harus ada dari pihak kalian ya. Bapak Didi sekarang lagi membina santri Bapak Didi untuk belajar kori ya. Mari tampilkan pemasukan oleh Bapak Didi DKM. Nah seperti itu ya. Marilah tampilkan pemasukan dari Karang Taruna JRC, kan indah ya. Jangan orang tua terus ya. Laras kakak ya. Iya. Jadi sekarang Bapak Didi lagi membina santri Bapak Didi Miftahul Falah ini di bulan Ramadan itu belajar kori ya. Nah itulah. Tiganya jangan ada kata lelah. Karena lelah itu sebagian dari ibadah. Mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para tokoh yang sudah bertanya. Dan sekarang kita akan menanyakan nih dari pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Alma cuman nanya sih sedikit, cuman 3 pertanyaan. Yang satu buat seksi olahraga, kan ini itu yang badminton sama pingpong itu buat internal dulu kan. Kalau semisal dalam waktu dekat berubah jadi ke eksternal, ada lomba-lomba, si lomba-lombanya buat di wilayah kita aja atau buat terbuka untuk umum, siapa aja bebas bisa daftar. Gitu sih paling. Yang kedua buat buruan sae yang ada di bulan Maret sih. Kan di lantai 2 ya tempatnya tuh. Kan kalau di lantai 2 berarti dicor atau kayak pakai lantai gitu kan. Kita sistem nanamnya mau digantung kah atau ditanam pakai tanah, itu aja sih kalau buat buruan saya. Yang terakhir mungkin buat lomba tari kan buat eksternal ya kan ya. Nah itu tuh target usianya dari usia berapa sampai ke berapa, atau kelas berapa sampai ke kelas berapa sih. Itu aja dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Augun atas pertanyaannya. Izin menjawab, tadi kan Augun tuh bertanya kalau misalnya ada dalam waktu dekat, apakah ada perlombaan ini untuk di RW kita saja, untuk RW kita saja atau bisa keluar? Izin menjawab, terlebih dahulu mungkin kami dari seksi olahraga akan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada pengurus dan menunggu catatan dari pengurus juga. Jika sudah ada konfirmasi, ada informasi lebih lanjut, nanti akan kita selenggarakan mungkin. Tapi menurut dari seksi olahraga pribadi, seperti yang kita tadi sudah jelaskan, mungkin ada perlombaan yang dimana itu tuh ruang lingkup eksternal itu bisa menyebar luas, tidak hanya di RW 4 saja. Apakah cukup terjawab? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan. Mungkin jika mungkin bisa dua-duanya, sistem gantung atau menanam pakai tanah. Misalnya tidak ada tanah, mungkin bisa memakai sistem gantung. Tapi kalau misalnya nggak bisa ada sistem gantung, mungkin memakai tanah. Tapi jika bisa dua-duanya, mungkin pakai dua-duanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab dari pertanyaan Augun. Untuk umur, kita mengadakan dari umur 7 tahun sampai 16 tahun. Untuk kelas, dari kelas 1 SD sampai kelas SMP kelas 9. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari pimpinan sidang 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah masukan aja, Teteh nggak akan nanya, cuma masukan aja dari untuk kesenian. Kan ini di sini kesenian itu ada kegiatan lomba tari tradisional di bulan Juni, ya. Nah, bulan Agustusnya itu ada kegiatan HUT GSP. Yang dimana biasanya HUT GSP ini ada panggung. Nah, ada panggung. Nah, kalau Teteh pikir ini kan Juni, Juli, Agustus, daripada kita capek 2 kali, gimana kalau bulan Juni ini yang kegiatan seni tari tradisional disatukan dengan kegiatan GSP, HUT GSP, yang dimana nanti mungkin HUT GSP dulu, terus nanti acaranya mungkin hiburan apa, nanti malamnya baru tari-tarian. Jadi biar nggak capek 2 kali juga menurut Teteh. Seperti itu aja sih. Udah kalau dari Teteh, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pimpinan sidang 3. Selanjutnya kita akan ke pimpinan sidang 1. Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada banyak sih, ada usul, ada pertanyaan. Jadi jangan kaget ya. Jadi mending banyak pertanyaan dari sekarang daripada program kita acak-acakan nanti ke depannya. Jadi yang pertama ada di divisi agama. Programnya udah bagus, ada kajian Islami yang akan dilakukan tiap 2 minggu. Saran tadi dari Bapak Ustadz Didi, tolong dicatat ya. Jadi ada kori ya, kori dimasukin. Terus apakah kemungkinan nanti kajian itu bisa untuk eksternal? Nanti untuk eksternal kan tadi prokernya internal. Lalu kedua
apakah kajian itu bisa untuk laki-laki? Tadi kan dipaparkan hanya untuk wanita. Jadi kedepannya apakah bisa dipikirkan kajian ini hari ini untuk laki-laki, kajian ini besoknya untuk perempuan gitu. Jadi biar adil, jangan perempuan terus karena laki-laki juga kan butuh siraman rohani ya. Jadi jangan perempuan terus. Lalu yang kedua, divisi lingkungan hidup. Programnya bagus, kita berkesinambungan buruan saya. Jadi saya ingetin dulu, JRC atau dulu belum berubah nama dari Forum Kepemudaan ke Kepemudaan lalu ke JRC. RW 4 yang di programnya dilaksanakan itu sudah tembus dan meraih penghargaan dari DKPP Kota Bandung. Ya. Ingetin dulu, jadi kita sebenarnya itu sudah punya penghargaan dari DKPP, bukan kelurahan lagi, dari DKPP Kota Bandung. Nah, mungkin karena kita kemarin keterbatasan lahan, alhamdulillah juga program ini akan dilanjutkan oleh kalian. Jadi harap ini menjadi tonggak untuk mengharumkan nama JRC ke depannya. Lalu itu usul. Nah sekarang ke pertanyaannya, tanaman apa yang akan kalian budidaya? Ya, kan tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ugun bahwa kita keterbatasan lahan dan lahannya itu cor-coran. Jadi kalau kita pakai tanah becek. Kalau dulu kita punya lahan yang dipinjamkan oleh Bapak Haji Ahmad ya. Nah itu alhamdulillah bisa berjalan. Nah sekarang tantangannya yaitu adalah kalian tidak ada lahan. Berarti tanaman apa yang akan dibudidaya? Lalu saran dari situ, AA sih hanya menyampaikan memakai wadah atau alat yang tidak terpakai. Jangan pakai tanah yang disimpan di lahan, ya. Ketiga, divisi olahraga. Divisi olahraga bagus, pemaparannya jelas. Tapi yang ingin saya tanyakan, kapan program itu akan menjadi eksternal? Fixnya kapan? Karena divisi olahraga itu adalah tombaknya JRC, ya. JRC karena kalian sudah punya program yang bagus, punya sarana yang bagus, tinggal dikembangkan. Lalu di Juni tadi sudah dijelaskan seksi kesenian ya, bagusnya dirubah ke bareng dengan HUT GSP atau di Agustus. Kenapa sarannya dirubah ke Agustus? Karena bareng dengan acara yang besar. Jadi nanti animo masyarakat pun lebih bagus. Nah, lalu saran dari AA, jadi tadi kebanyakan tempat atau lomba itu akan dirubah ke gedung ke Masjid Miftahul Falah. Saran AA dirubah aja ke gedung Serbaguna JRC. Nanti kita bikin acaranya di sini, ya. Paling gitu dari AA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan menjawab dari pertama dulu. Mana sih? Siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Rizal yang telah memberikan pertanyaannya. Izin menjawab, kami dari divisi olahraga atau seksi olahraga akan mencoba melihat perkembangan dulu pada bulan April. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa di ruang lingkup internal ini akan kita coba, dan jika program ini bisa berjalan lancar, bisa berkembang ke depannya, maka insya Allah setelah bulan April ini sebagai percobaan akan kita sebarluaskan seperti melalui brosur, poster atau lain-lain kepada eksternal seperti ada perlombaan dan lain-lain. Tetapi itu juga akan kita sepakati dulu setelah kita berdiskusi kepada pengurus. Apakah cukup terjawab? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Ijal. Mungkin untuk tanaman yang akan ditanam yaitu toga atau tanaman obat keluarga seperti kunyit, jahe, dan kencur. Adapun tabulapot atau
atau tanaman buah dalam pot seperti stroberi, anggur, dan jeruk nipis. Apakah sudah terjawab? Dari semua tanaman itu kalian tahu berapa periode dari tanam ke panen? Nah itu harus tahu. Nggak apa-apa nggak dijawab sekarang, tapi kalian harus tahu periode itu tuh dari misalkan dari mulai tanam ke panen. Nah nanti sebenarnya dari semua itu tuh kita ada salah satu program atau bazar untuk kedepannya, bazar hasil bulan itu. Kita pernah lakuin itu ya dulu di sana, karena nggak terakhir. Nah kedepannya soga itu tanaman obat dan sekarang lumayan mahal dijual di warung. Jadi kedepannya kalian coba bikin tabel. Bulan ini kita tanam ini, panennya bulan ini. Bulan kedua kita tanam ini, panennya tanam ini. Jadi disimulasikan pakai tabel sendiri. Misalkan lihat di Google, jahe itu kalau nggak salah jahe itu 6 bulan. Tulis 6 bulan, kamu bulan Januari berarti bulan apa panen? Juni. Disahin, tulis ini panen bulan Juni. Nanti yang Februari diniin lagi disimulasi. Jadi tiap bulan itu kalian nanti setelah 1 tahun itu hasilnya akan panen terus. Ya, saran saya. Boleh ada masukan sedikit ya, karena ibu juga pengalaman kemarin di ruang saya yang cepat, maksudnya yang cepat panen itu misalnya tomat, kacang panjang, nah itu cepat ininya ya. Terus kalau kayak kunyit itu agak lama, kalau enggak sosin. Nah itu ya, sosin sama apa pecai apa sih itu akan cepat untuk ininya ya. Jadi nanti kan ini tidak pakai tanah ya, maksudnya tanah, jadi pakai polybag biasanya. Nah itu ya, nanti biasanya si benih-benihnya itu cari di Google ya, atau enggak ini ada ya jualan jualan benih. Nah itu nanti dicoba ditanam dulu di tempat ini, nanti dipindahin kalau sudah gede. Itu akan cepat nanti. Itu masukan ya, karena berdasarkan pengalaman ya. Kacang panjang, tomat, ini apa sih namanya, terong, itu yang cepat ya. Bisa kok di polybag. Jadi nggak hanya ditanam di sana aja, kayak cengkeh gitu ya. Itu bisa di polybag ya. Nah jadi harus sering baca-baca di Google ya. Gitu. Mungkin gitu ya masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan Arijal. Jadi kita tuh bakalan ada kajian dari internal, terus kata Arijal mau ke eksternalin. Nah nanti kita tuh bakalan ngecobain dulu kajian ini tuh ya efektif atau tidak. Kalau efektif kita akan lanjut ke eksternal. Kalau yang kajian untuk laki-laki diusahakan saya dan rekan saya akan mendiskusikan lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan lagi, pimpinan sidang? Pawai obor biasanya kita hanya keliling di RW 4. Nah ini kan nanti Agustus apakah mau, ini mungkin abstrak ya, ide, apakah mau disamakan dengan misalkan siangnya kita karnaval, malamnya pawai obor. Terus untuk pawai obor itu jalurnya kemana? Kalau bisa sih jangan kayak kemarin dirubah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi kita tuh bakalan rutenya dari Gang 3 ke Jalan Raya. Udah gitu kita bakalan ke
Cicabe. Ya, jalan Cicabe, udah gitu ke Gang 3, terus itu kita belok ke yang enggak, iya Labang Kawat. Udah gitu kita ke Gang 4-nya. Ya, terus ke jalan raya. Terus balik lagi ke Gang 3. Kalau yang siangnya karnaval, malamnya pawai obor, nanti saya dan rekan saya akan didiskusikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menjawab pimpinan sidang 1, 2, dan 3. Ini boleh kembali ke tempat. Silakan untuk para divisi kembali ke tempat. Kita akan mengumumkan Alhamdulillah, pemaparan program kerja JRC pada tahun 2026 telah selesai dipaparkan. Sekarang kita akan mempertanyakan kepada pimpinan sidang 1, 2, dan 3. Apakah sidang program kerja JRC tahun 2026 disahkan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi program kerja bulan Maret kami selaku pimpinan sidang 1, 2, dan 3 kajian Islami dan buruan saya disahkan. Kedua, bulan April dengan nama kegiatan dari seksi olahraga badminton, tenis meja dan yang akan dilakukan 2 minggu sekali dengan catatan dirubah ke 1 minggu sekali. Tapi program ini kami sahkan. Bulan Mei program pedaging kurban menggunakan reusable pack, sasarannya internal, ini kami sahkan. Bulan Juni nama kegiatan lomba tari tradisional, ini kami tangguhkan dan dirubah, diusulkan dipindah ke Agustus. Ya. Terakhir bulan Agustus HUT GSP dan pawai obor ini kegiatan seksi agama dan seksi ini eksternal ya, kolaborasi dengan HUT dengan Kriasat Primaraga kami sahkan. Bulan Oktober mewarnai dan mewarnai dan sketsa gambar ini yang akan berlangsung di Masjid Miftahul Falah, kami usulkan berubah ke Gedung Serbaguna JRC, kami sahkan. Ada sedikit tambahan nanti dari para pembina. Nanti note ini akan kami sampaikan ke ketua. Jadi program-program yang dapat catatan dari pembina segera dilakukan revisi. Sekian dari kami. Ada tambahan? Oke, sekian dari kami. Semoga program kerja ini dapat berlangsung dengan sukses dan membawa JRC lebih maju lagi ke depannya. Terus jadikan JRC sebagai wadah positif untuk kalian, karena yang kita tahu pemuda-pemuda zaman sekarang banyak, kalian bisa lihat di media sosial banyak mengarah ke hal negatif. Kami dari pembina berharap
JRC menjadi wadah positif ke depannya sebagai kegiatan kalian berekspresi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jumat tanggal 16 Maret jam 17 sidang rapat program kerja JRC tahun periode 2026 ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang program kerja JRC telah selesai. Selanjutnya kita akan sesi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Dadang. Silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya. Untuk itu saya di sini akan memimpin doa, yang mana doa ini apa yang tadi telah disampaikan oleh dipaparkan oleh panitia atau anak-anak. Program yang disampaikan itu adalah program. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan, terutama dalam kerjanya. Mudah-mudahan beliau kerja itu dengan ikhlas, kata Bu Haji tadi. Bu Haji tadi dengan ikhlas katanya, biar ringan dan sukses. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa sayyidina wa Muhammad wasallim wa tabarakamu li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafiqu bi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kalimati sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil amal wa rahmatan wa barakatan ba'dal maut. Allahumma hawwil 'ala fi syafaratil maut wa najatan minan nar wa qadasam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dadang atas pembacaan doanya. Dengan ini program kerja JRC yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan ditutup. Terima kasih, saya Putri Aula Supianti sebagai MC. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini. Untuk panitia boleh tolong dibereskan ini ke belakang. Hai. Up. Angkat aja. Gimana? Ya, sukses. Terima kasih semua. Gimana buka? Gak usah, itu dulu aja. Halo, alhamdulillah buka? sukses. Terima kasih. Sama tokoh masyarakat dulu sisanya. Mejanya jangan, mejanya jangan. Mejanya bener, kursinya. Dibalik. Hai. Mejanya tolong 2 lagi. Kursinya 2 lagi. Meja di sini aja. Udah mau beres kan? 6 mejanya 6. Kursi. Kursinya 6. Astagfirullah. Lapar ya teh, efek lapar puasa. Kupat mah jadi. Sini sini. Untuk para pembina dan tokoh masyarakat silakan duduk fotonya. Bunda Lani, Augun silahkan, pembina penasehat kami. Untuk para rekan-rekan difoto dulu aja ya guys. Rekan-rekan, ayo. Ayo pada datang. Ya tinggal Pak.
Yang pakai PDH di sini, pakai PDH. PDH di sini yang pakai PDH. Yang pakai polo sini guys, adik-adik kita tercinta. Ampun di Bob kan pembimbing, iya. Sok rapihin dulu. Ajin nggak ikut? Nanti aja ya. Ini sebelah sini suara guys. Sini di sini. Lagi. Di sini kurang, di sini kurang. Sini. Lagi, hap. Sini, hap. Sini, hap. Sini, hap. 1, 2, 3, 4, 5. Geser sini. Lagi. Sip, hap, hap. Dempet. Iya. Udah oke, kameramen. Saya di tengah ya, punten. Geser sini guys. Geser sini. Rapet cina rapet. 1, 2, 3 gaya formal dulu. Gaya bebas. A, bilang A. Video. Yel ya Bapak Ibu. JRC Pride Jaya gitu yel. Nanti dong. Dah. JRC Pride Jaya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Oh iya, Ajin di foto cina. Ya, atur nuhun Pak Dadang, Pak Ustadz Dadang. Ya, mangga Pak, atur nuhun. Ih, si Ajin jadi. Sini gini bet aku. Naik. Udah beres. Halo guys, kaget ya. Jadi aku dokumentasi menyatakan bahwa acaranya sukses. Thank you. Terima kasih. Kakak gimana kesannya? Seru. Kesannya keren anak-anak keren. Punya Aku keren nggak? Hampir semua di ACC loh. Bener nggak? Ini aku juga ada yang di ACC, mantap. Buket tadi ini kepotong buket. Assalamualaikum, alhamdulillah beres dengan lancar ya. Buset teh nggak deg-deg ini teh. Buket gimana harus ngejelasin materi, harus apa tadi sambutan, harus jadi MC, gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah nikmat sekali ya guys. Pokoknya mah JRC Pride. Jaya.